Kisah Nabi Muhammad dan Salman Al-Farisi, pencarian kebenaran. Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Persia. Beliau memiliki nama asli Mabah bin Bushasyah bin Mausilan bin Bahbuzan bin Fairuz bin Sak al-Isfahani. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Abdillah dan gelar Salman Al-Khair. Kehidupan sebelum Islam. Salman lahir pada abad ke-7 di sebuah desa bernama Jayan yang terletak di Isfahan, Persia. Ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian dan memiliki tanah perahan yang luas. Salman adalah anak yang sangat disayangi ayahnya dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Salman menganut agama Majusi, yaitu agama penyembah api, dan bertugas sebagai penjaga api di sebuah kuil. Suatu hari, ketika ayahnya sibuk mengurus bangunan, Salman diminta untuk menggantikannya mengurus tanah perahan. Dalam perjalanan, Salman melewati sebuah gereja Nasrani dan tertarik dengan suara mereka yang sedang beribadah. Salman masuk ke dalam gereja dan kagum dengan cara mereka berdoa. Salman merasa bahwa agama Nasrani lebih baik dari agama Majusi yang ia anut. Salman tidak jadi pergi ke tanah perahan dan tetap berada di gereja sampai matahari terbenam. Ketika Salman pulang ke rumah, ayahnya menanyakan keberadaannya dan pekerjaannya. Salman menceritakan apa yang ia lihat di gereja dan menyatakan bahwa ia ingin mengikuti agama Nasrani. Ayahnya marah dan khawatir bahwa Salman akan meninggalkan agama Majusi. Ayahnya kemudian merantai kaki Salman dan memenjarakannya di rumah. Salman tidak menyerah dengan keinginannya untuk mencari kebenaran. Ia berhasil melepaskan diri dari rantai dan rumahnya, dan pergi ke Syam, Syria, untuk mengabdikan diri kepada agama Nasrani. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta yang saleh dan berilmu. Salman mengabdi kepada pendeta tersebut sampai ia meninggal. Sebelum meninggal, pendeta tersebut memberitahu Salman bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman di tanah Arab yang membawa agama yang lurus dari Allah. Pendeta tersebut juga memberikan beberapa ciri-ciri nabi tersebut, yaitu, ia tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Ia memiliki tanda kenabian berupa bekas luka bekam di antara kedua bahunya. Ia tinggal di sebuah negeri yang berbentuk seperti buah kurma antara dua gunung berbatu hitam. Ia memiliki pengikut yang bersedia mati untuknya. Salman kemudian mencari pendeta lain yang bisa membimbingnya, tetapi ia tidak menemukan pendeta yang seperti pendeta pertamanya. Ia berganti-ganti tempat sampai akhirnya ia sampai di Mosul, Irak. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta yang kaya raya tetapi bakil dan tidak jujur. Salman tidak senang dengan pendeta tersebut dan memutuskan untuk pergi ke tanah Arab untuk mencari nabi akhir zaman yang disebutkan oleh pendeta pertamanya. Salman bergabung dengan sebuah kafilah orang Arab dari suku Kalab yang menuju ke tanah Arab. Ia membayar mereka dengan semua harta yang ia miliki agar mereka mau membawanya bersama. Namun, orang-orang Arab tersebut menipu Salman dan menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi di Wadi Al-Qura, sebuah tempat di antara Madinah dan Syam. Salman menjadi budak Yahudi tersebut sampai ia dijual lagi kepada seorang Yahudi lain dari suku Bani Quraizah. Salman dibawa ke Yathrib, Madinah, dan disuruh untuk menanam kurma di kebun milik tuannya. Kehidupan sesudah Islam. Pada saat yang sama, Nabi Muhammad telah menyebarkan Islam di Mekah dan mengalami berbagai macam cobaan dan gangguan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad kemudian melakukan hijrah ke Yathrib bersama para sahabatnya, setelah mendapat undangan dan bayat dari suku Aus dan Khazraj yang tinggal di sana. Nabi Muhammad tiba di Yathrib pada tahun 622 Masehi dan mendirikan masjid pertama di Quba, sebuah tempat di pinggiran kota Yathrib. Salman mendengar kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad dan merasa bahwa ia mungkin adalah nabi akhir zaman yang dicarinya. Salman ingin menemui Nabi Muhammad dan memeriksa ciri-cirinya, tetapi ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai budak. Salman kemudian mengumpulkan beberapa kurma yang ia dapatkan dari hasil kerjanya dan membawanya ke Masjid Quba. Ia memberikan kurma tersebut kepada Nabi Muhammad sebagai sedekah dan berkata, "Ini adalah sedekah untukmu dan pengikutmu." Nabi Muhammad menerima kurma tersebut dan memberikannya kepada para sahabatnya, tetapi tidak memakannya sendiri. Salman melihat bahwa Nabi Muhammad memenuhi ciri pertama yang ia ketahui. Salman kemudian mengumpulkan kurma lagi dan membawanya ke Masjid Quba. Kali ini, ia memberikan kurma tersebut kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah dan berkata, "Ini adalah hadiah untukmu." Nabi Muhammad menerima kurma tersebut dan memakannya bersama para sahabatnya. Salman melihat bahwa Nabi Muhammad memenuhi ciri kedua yang ia ketahui.
Salman kemudian mencari kesempatan untuk melihat punggung Nabi Muhammad dan mencari tanda kenabian di antara kedua bahunya. Ia mendekati Nabi Muhammad dari belakang dan mencoba mengangkat bajunya. Nabi Muhammad merasa ada yang mengangkat bajunya dan menoleh ke belakang. Ia melihat Salman yang sedang memandang punggungnya dengan penuh harap. Nabi Muhammad kemudian mengangkat bajunya lebih tinggi dan menunjukkan bekas luka bekam di antara kedua bahunya. Salman melihat tanda kenabian tersebut dan langsung memeluk Nabi Muhammad sambil menangis. Salman melihat bahwa Nabi Muhammad memenuhi ciri ketiga yang ia ketahui. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada Salman tentang asal-usulnya dan perjalanan hidupnya. Salman menceritakan semua kisahnya dari awal sampai akhir kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka semua terkagum-kagum dengan kisah Salman dan bersyukur kepada Allah atas hidayahnya. Nabi Muhammad berkata kepada Salman, "Wahai Salman, sesungguhnya Allah telah mengutusmu untuk mencari kebenaran, maka Allah telah memberikan kebenaran kepadamu." Salman kemudian memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad. Ia juga dibebaskan dari perbudakan oleh tuannya setelah membayar tebusan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad. Tebusan tersebut adalah menanam 300 pohon kurma dan memberikan 40 uqiyah, sekitar 1,6 kg emas. Para sahabat membantu Salman untuk menanam pohon kurma, sedangkan emas diberikan oleh seorang sahabat bernama Utsman bin Affan. Salman menjadi salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan banyak ilmu darinya. Salman juga dikenal sebagai orang yang cerdas, zuhud dan berakhlak mulia. Salman juga berperan penting dalam beberapa peristiwa sejarah Islam, seperti 1. Pertempuran Khandaq. Salman memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk menggali parit di sekitar kota Madinah untuk menghadapi serangan gabungan kaum kafir Quraisy dan Yahudi. Saran ini diambil dari pengalaman Salman ketika ia masih tinggal di Persia. Parit tersebut berhasil menghambat gerak musuh dan membuat mereka mundur. 2. Penaklukan Khaybar. Salman menjadi salah seorang utusan Nabi Muhammad yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan orang-orang Yahudi yang menempati benteng Khaybar. Salman berhasil meyakinkan mereka untuk menyerah dan menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. 3. Perjanjian Hudaibiyah. Salman menjadi salah seorang saksi mata perjanjian damai antara Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy yang terjadi di Hudaibiyah, sebuah tempat di dekat Mekah. Perjanjian ini menguntungkan kaum muslimin dan membuka jalan bagi penyebaran Islam. 4. Pembukaan Mekah. Salman menjadi salah seorang sahabat yang ikut bersama Nabi Muhammad ketika ia memasuki kota Mekah tanpa perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Salman menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Salman meninggal pada tahun 656 Masehi di Madain, Irak, pada usia sekitar 80 tahun. Beliau dimakamkan di sana dengan penghormatan yang tinggi. Beliau meninggalkan warisan berupa ilmu, kebaikan, dan keteladanan bagi umat Islam.